selamat datang di Teori Komunikasi. Aku Salsatriana Sabila, kali ini akan ngebahas tentang 15 teori komunikasi. Nah, sebelum kita mulai, pasti kalian pernah kan ngalamin kesalahan dalam berkomunikasi. Nah, kadang pesan yang kita baca itu berbeda banget kan. Nah, jadi kita akan ngebahasnya satu persatu. Jadi, mari kita mulai. Yang pertama, kita akan ngebahas tentang teori dialogis, yaitu teori yang menekankan bahwa komunikasi ideal terjadi melalui proses dialog yang setara, terbuka, dan partisipatif, di mana makna dibentuk bersama melalui interaksi dua arah yang saling menghormati. Contohnya yaitu di dalam rapat tim, semua anggota bebas menyampaikan pendapat dan saling mendengarkan. Bukan cuma pura-pura nyatet sambil mikir, kapan nih selesainya? Yang kedua ada teori sistem sosial, yaitu teori ini melihat komunikasi sebagai bagian dari sistem sosial yang kompleks, di mana setiap pesan yang merupakan hasil dan pemicu dari interaksi antar elemen dalam sistem yang saling mempengaruhi. Contohnya adalah ARD yang mengubah sistem cuti, di mana karyawan juga ikut terdampak, bahkan OB pun merasa bingung. Saya juga harus ngisi Google Form-nya, Bu. Yang ketiga ada teori inokulasi, yaitu teori ini menyatakan bahwa individu dapat diperkuat dalam mempertahankan keyakinannya dengan terlebih dahulu dipaparkan pada versi lemah dari argumen lawan dan dibekali bentahan logis terhadapnya. Contohnya ketika mahasiswa diberi contoh hoaxingan dan cara melawannya. Ketika hoax yang lebih parah muncul, mereka siap walau tetap cari klarifikasi ke Twitter dulu. Yang keempat ada teori komunikasi informatif, yaitu komunikasi yang berfokus pada penyampaian fakta dan data yang akurat, jelas, dan objektif, tanpa manipulasi emosional atau persuasi berlebihan. Contohnya yaitu saat BMKG mengumumkan potensi gempa dengan skala 5,7 SR dengan kedalaman 10 km. Bukan bersiaplah, bumi akan mengguncang tak terelakkan. Yang kelima adalah teori pengaruh influencer, di mana teori ini menjelaskan bagaimana individu memiliki otoritas sosial, popularitas, atau daya tarik yang dapat mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku publik melalui komunikasi persuasif. Contohnya seorang food vlogger bilang, roti bakar ini surgawi. Besoknya antrian panjang sampai tukang parkir buka sistem booking. Yang keenam ada teori negosiasi. Teori ini membahas proses komunikasi sebagai alat untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda melalui tawar-menawar, kompromi, dan strategi persuasi. Contohnya adalah mahasiswa minta tugas dikurangi, dosen ngotot tetap full, akhirnya disepakati tugas tetap full tapi deadline molor seminggu. Semua senang kecuali dosennya. Yang ketujuh ada teori kultivasi dari Gardner. Teori ini menyatakan bahwa eksposur jangka panjang terhadap media, khususnya televisi, secara perlahan membentuk persepsi individu terhadap realitas sosial, seringkali menciptakan distorsi persepsi. Contohnya kalian yang sering nonton sinetron kriminal setiap hari yang bikin kamu yakin keluar malam itu berbahaya, padahal kamu cuma ingin ke Indomaret. Yang kedelapan adalah teori Johari Window, yaitu teori ini menggambarkan proses kesadaran diri dan hubungan interpersonal melalui 4 area: terbuka, tersembunyi, buta, dan tidak dikenal. Komunikasi ini memperluas area terbuka untuk meningkatkan pemahaman diri, yaitu ketika kita dapat feedback bahwa kita itu sering potong pembicaraan dan kita sadar dan kemudian belajar menahan komentar walau bibir udah gatal duluan. Yang kesembilan ada teori ekologis, yaitu teori ini merupakan
teori yang menekankan bahwa komunikasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan sosial, serta sistem yang lebih besar seperti budaya, institusi, dan teknologi yang ngebentuk konteks ini tuh komunikasi. Nah, contohnya yaitu adalah ketika kita presentasi di ruangan ber-AC dan formal. Nah, yang itu tuh tentu beda dengan kita mengobrol di warung kopi sambil diganggu tukang tambal ban teriak diskon, diskon. Yang ke-10 ada labeling teori yang biasa kita sebut teori penjulukan, yaitu teori ini menyatakan bahwa identitas dan perilaku individu dapat terbentuk atau diperkuat melalui label sosial yang diletakkan padanya oleh lingkungan sekitar. Contohnya adalah seorang anak yang terus-menerus dipanggil bandel, lalu ia mulai bertingkah sesuai label tersebut karena toh ya dianggap begitu, kenapa harus repot membantah. Yang ke-12 adalah teori norma budaya, yaitu teori ini menegaskan bahwa pola komunikasi dibentuk dan dibatasi oleh norma, nilai, serta kebiasaan budaya. Apa yang dianggap sopan, efektif, dan ofensif dalam komunikasi sangat tergantung pada konteks budaya tersebut. Contohnya yaitu di budaya timur, menatap mata saat berbicara dianggap menantang. Tapi kalau kamu pakai gaya itu ke bos di Indonesia, bisa-bisa dibilang, kenapa kamu lihat-lihat kayak gitu nak? Yang ke-13 adalah social learning theory, yaitu teori belajar sosial, di mana teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura, menyatakan bahwa manusia belajar melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain, terutama figur yang dianggap memiliki otoritas atau daya tarik, dan menirunya dalam konteks sosial tersebut. Contohnya adalah seorang anak yang meniru kakaknya yang belajar sambil makan keripik, tapi karena terlalu fokus ke keripiknya, jadi bukunya cuma jadi alas snacknya. Yang ke-14 adalah teori kultural, yaitu teori ini memandang komunikasi sebagai arena perebutan makna dalam konteks budaya. Media dan simbol budaya digunakan sebagai alat dominasi atau perlawanan terhadap struktur kekuasaan. Contohnya adalah lagu-lagu pop yang sering dianggap remeh padahal bisa menyuarakan keresahan anak muda, tapi ya kadang keresahannya soal mantan balikan sama sahabatnya sendiri. Wow, sudah sampai yang terakhir ya, yaitu teori komunikasi yang ke-15, yaitu teori ketergantungan media. Teori ini menyatakan bahwa semakin tergantung seseorang terhadap media untuk kebutuhan informasi, hiburan, atau orientasi sosial, semakin besar juga pengaruh media tersebut terhadap dalam membentuk sikap dan perilaku orang tersebut. Contohnya adalah ketika kita bangun pagi, bukannya kita mencari kopi atau bergegas mandi, tetapi kita buka HP dan ngecek notifikasi. Kalau internet mati 5 menit aja nih, kita mulai merenung, siapa ya aku? Di mana aku? Kenapa hidup terasa kosong sekali? Dan akhirnya kita sampai juga di ujung perjalanan ini. 15 teori komunikasi bukan hanya sekedar teori, tetapi cermin dari cara hidup kita berpikir dan berinteraksi. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan tag teman kamu yang suka typing tapi nggak jadi ngirim, atau tag teman kamu yang di chat hari ini dibalesnya minggu depan. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya dengan ilmu yang tetap berisi tapi disajikan dengan gaya yang asik. Salam komunikasi, karena dunia ini ribet tapi ngobrolinnya bisa seru. Bye, aku Salsa Triana Sabila pamit undur diri.